Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, masuk ke pelajaran selanjutnya. Kata tanya aina. Di sini ada kata tanya aina, di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya di pertanyaan aina ini yang pertama al-qalamu, al-kitabu, al-misbahu, al-miklamatu. Yang pertama al-qalamu. Al-qalamu, pertanyaan ini al-qalamu ini artinya pulpen atau pena. Jadi pertanyaan al-qalamu fil hakibah, yang artinya pena itu di atas tas, di dalam tas, pena itu di dalam tas. Yang kedua al-kitabu, al-kitabu alal maktabi, yang artinya buku itu di atas meja. Selanjutnya al-misbahu, al-misbahu fawqal kursiyyi, lampu itu di atas kursi. Yang terakhir al-miklamatu, al-miklamatu tahtal kurrasati, tempat pena itu di bawah buku tulis. Jadi di sini ada pertanyaan aina, berarti di mana pulpen? Pulpen di dalam tas. Itu pertanyaan untuk pertanyaan dari aina ya nak ya. Ini kalian catat di dalam buku catatan kalian. Dan selanjutnya di sini ada aina. Aina musalla, al-musalla amamal mal'abi. Musalla itu di dalam lapangan. Ainal masjidu, al-masjidu wara'al fasli. Masjid itu di belakang kelas. Al-miklamatu, al-miklamatu bainal mistorati wal mu'jam. Tempat pena itu di antara penggaris dan kamus. Itu yang terakhir aina al-mimsahatu, al-mimsahatu janibal mirsamati. Penghapus papan tulis itu di samping pensil. Dan selanjutnya di sini ada dua, mubtada wal khabar. Mubtada dan khabar dari kata keterangan tempat. Kita harus tahu arti mubtada. Mubtada adalah isim yang dirofakan yang terletak di permulaan jumlah. Sedangkan khabar ialah isim yang dirofakan yang disandarkan kepada mubtada. Baiklah, akan Bapak jelaskan di sini al-mubtada. Baiklah, di sini akan Bapak jelaskan mubtada. Mubtada di sini al-musalla, al-musalla, al-masjidu, al-miklamatu, al-mimsahatu. Berarti sini tempat. Sedangkan khobar amal mal-mal'abi waro al-fasli bainal mistorati wal mu'jami janibal mirsamati. Yang selanjutnya al-mubtada al-qalamu, al-kitabu, al-misbahu, al-miklamatu. Sedangkan khobarnya fil hakibati alal maktabi fawqal kursiyyi tahtal kurrasati. Baiklah, di sini ada keterangannya. B, mubtada dan khobar dari kata sifat. Keterangannya yang pertama, kedudukan kata yang tercetak tebal adalah sebagai mubtada atau subjek. Sedangkan yang kedudukan kata yang berwarna merah adalah sebagai khobar predikat dengan bentuk kata keterangan tempat. Struktur contoh-contoh di atas adalah mubtada subjek, sedangkan khobar predikat atau keterangan tempat. Selanjutnya, di sini ada muzakkar dan muannas. Muzakkar yang pertama al-mubtada dan khobar. Di sini mubtadanya hadza, sedangkan khobarnya di sini faslun, artinya ini kelas. Mubtada al-faslu nazifun, kelas itu bersih. Hadzal faslu nazifun, kelas ini bersih. Sedangkan muannats al-mubtada al-khobar. Di sini Bapak jelaskan lagi al-muannas mubtada al-khobar. Hadhihi mistoratun, al-mistoratu tawilatun. Hadhil mistoratu tawilatun, menandakan dia muannas adanya ta marbutoh seperti ini tadi nak ya. Nah, kalau dia muzakkar dia menggunakan hadza, sedangkan muannas dia menggunakan hazihi. Di sini juga mistoratun. Mistoratun ini menggunakan ta marbutoh. Ta marbutohnya ini tawilatun, tawilatun. Kalau dia muzakkar tawilun, kalau dia muannas menjadi tawilatun karena ada ta marbutoh. Baiklah, keterangan yang pertama mubtada adalah kata yang berkedudukan sebagai subjek. Khobar adalah kata yang menerangkan mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Catatannya yang pertama, khobar harus sesuai dengan mubtada kecuali yang berupa kata keterangan tempat. Jika mubtada atau muzakkar laki-laki, maka khobarnya harus muzakkar. Jika mubtadanya muannas atau perempuan, maka khobarnya harus muannas. Bentuk kata sifat harus menyesuaikan dengan benda yang disifati dalam hal muzakkar dan muannas. Perhatikan dan cermati contoh di atas ya nak ya. Yang keempat tadi, struktur contoh-contoh di atas adalah mubtada subjek, khobar predikat atau kata sifat. Nah, hanya ini Bapak sampaikan. Kalian catatkan di dalam buku catatan kalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.